Continue. Ya udah, meskipun partisipannya cuma satu, saya akan mulai dulu aja ya. Oke, sekarang untuk di pertemuan kedua ini ya, sorry ini sesi kedua. Kebalik. Nah, ini kita akan belajar mengenai eh, sifat-sifat engineering dan sifat-sifat fisik tanah. Nah, sekarang apa sih itu yang dimaksud dengan indeks dan engineering properties? Ya, jadi indeks properties itu adalah sifat tanah secara fisik yang kita identifikasi melalui hasil lab. Contoh maksudnya sifat tanah yang kita identifikasi ini adalah berupa contohnya berat volumenya itu. Tanah kan punya berat ya. Nah, itu beratnya berapa? Kemudian nanti ada spesifik gravity. Nanti akan saya jelaskan sedikit mengenai spesifik gravity. Kemudian kadar air tanah itu eh nah, kadar air tanah itu juga seperti apa gitu ya. Kemudian juga eh, bagaimana sih saturasi tanah yang kita ambil dari sampel itu. Jadi lebih ke sifat-sifat tanah secara fisik itu ya. Kalau engineering properties itu apa sih? Nah, engineering properties itu hubungannya dengan kemampuan tanah menahan beban, contoh misalkan kuat geser tanah ya, atau sifat perubahan eh, tanah ketika diberi beban, misalkan kayak konsolidasi. Jadi lebih ke kemampuan si tanah ya menahan sorry sifat-sifat tanah maksudnya sifat-sifat tanah ketika ada beban yang berlaku di tanah. Kalau indeks kan ya sifat-sifat tanah secara general gitu ya. Jadi kalau tanah kita ambil, nah itu sifatnya seperti apa? Nah di situ. Nah, kalau misalkan engineering, nah tanahnya kita bebani dulu. Setelah kita bebani, kita perhatikan sifat tanah ketika dibebani itu seperti apa. Itu maksudnya. Jadi, indeks itu sifat asli, engineering itu sifat yang kita gunakan untuk berbagai perhitungan-perhitungan struktur geoteknik. Nah, di sini ya, ini ada indeks properties tanah. Dan indeks properties tanah itu ada komposisi fasa. Ini materi yang akan jelaskan ya, indeks properti tanah, komposisi fasa tanah, tanah dalam kondisi jenuh, dan jenis-jenis engineering properties tanah. Ya, oke. Link zoomnya apakah sudah ada, Kak? Oke, sebentar ya. Sudah. Ini akun Discord in your eyes ada di jadwal link kelas. Oke, Kem- kita lanjut mulai lagi ya. Yang pertama indeks properties tanah. Nah, indeks properties tanah itu seperti yang tadi saya jelaskan, itu sifat-sifat tanah asli ya, tidak dengan berbagai beban. Nah, sifat-sifat tanah ini berupa apa sih? Yang biasanya kita telisik, yang pertama adalah komposisi tanah, ya. Kemudian plastisitas tanah, berat jenis tanah, dan sebagainya macam. Nah, indeks properties ini tuh kita bisa identifikasi melalui berbagai uji. Baik uji secara fisika ya, seperti kita mau ngambil kadar air. Ujinya tuh biasa kita cuma timbang tanah, kemudian kita oven, kita bandingin berat tanah sebelum di oven dan setelah di oven, itu uji fisika. Kemudian ada uji juga secara kimia, tapi kimianya bukan yang kimia yang kayak ribet-ribet kita kita reaksikan tanah dengan seperti apa enggak ya. Tapi ya itu adalah uji untuk mendapatkan berat jenis tanah dalam kondisi tekanan atmosfer. Biasanya dia itu untuk pakai ataupun komposisi tanah. Hubungannya sih lebih ke fisika ya dibandingkan kimia, tapi pakai zat-zat kimia. Bukan pakai pakai senyawa kimia, sorry ya. Misalkan pakai Aquades ya, ataupun zat-zat kimia lain ya. Kalau di hidrometer biasanya dia kita hubungannya dengan berat jenis ya. Jadi mana berat jenis yang jatuh, mana berat jenis yang apa. Nah, itu tapi nanti di kelas lab. Kita tunggu aja ya. Oke. Nah, nilai-nilai indeks properties ini kita kita butuhkan untuk mendapatkan
sifat tanah di lapangan serta untuk patokan kita untuk ketika kita mau eh, desain struktur geotek. Misalkan eh, saya mau tahu nih, kalau misalkan di kedalaman tanah 1 meter, berapa sih energi yang diterima si tanah itu? Atau berapa sih beban yang diterima tanah? Nah, beban yang diterima tanah di kedalaman 1 meter itu sama dengan beban yang disalurkan oleh pondasi. Kalau misalkan asumsi pondasi nol ya, mungkin pakai pen aja tuh biar enak. Jadi gini, misalkan saya punya pondasi nih, pondasi telapak, ini kedalamannya. Nah, kedalaman sini tuh 1 meter. Nah, sorry, kebalik ya. Hehe. Nah, di sini saya mau tahu nih, di sini energi atau beban yang diterima si tanah ini berapa? Nah, maka beban diterima tanah ini adalah beban yang disalurkan ke pondasi ditambah beban pondasi ditambah dengan beban tanah. Beban ini. Beban tanah kita dapatnya dari mana? Oh, kita pakai teori Bernoulli ya. Kalau nggak salah teori Bernoulli. Kalau kalau saya salah mohon maaf. Mungkin nanti akan saya koreksi. Jadi kita mau dapat di sini itu caranya kita hitung BJ tanah dikali kedalaman. Nah, satuan dari berat jenis ini biasanya kilogram per sentimeter persegi atau newton per meter persegi atau bisa juga ton per meter persegi. Nah, bisa kayak gitu. Itu GIS-nya ya. Nah, tadi saya berbicara mengenai penjelasan indeks properti tanah. Sekarang kita akan bahas dulu nih komposisi fasa tanah. Apa sih maksudnya komposisi fasa tanah? Jadi tanah itu ya, kita tidak bisa berpikir bahwa tanah itu hanyalah sorry, isinya tanah aja. Nah, tanah itu pada umumnya terdiri dari 3 komponen. Si tanah itu sendiri ya, kemudian ada air ya, dan ada air. Ini air, ini air atau udara. Jadi tanah, air, udara ya. Kurang api aja, kalau ada apinya kita jadi avatar. Itu bercanda sedikit. Ya, eh di sini baik tanah maupun air maupun udara dia kan menempati volume di dalam tanah. Jadi misalkan saya punya, kita kembali ke paint, kita hapus ya. Jadi misalkan saya punya tanah nih, dia volumenya 1 meter kubik. Artinya kan tanah itu ya, sorry, nggak usah 1 meter kubik deh, 1 senti aja. 1 sentimeter kubik. Artinya kan dalam volume ini ya, dalam volume 1 sentimeter kubik itu tidak hanya tanah doang isinya, tapi ada tanah, ada air, ada udara. Nah, besarnya berapa itu tergantung masing-masing kalau kita ambil tanah di lapangan. Nah, otomatis kan begini, di sini kita bisa lihat begini ya. Asumsi ini dari tampak samping kalau tadi 1 sentimeter kubik. Nah, mereka kan menempati volume 1 sentimeter kubik nih, ya kan? Artinya ya, si tanah itu tanahnya doang, volumenya tuh bukan 1 sentimeter kubik dong. Volume tanahnya doang, volume tanah ya, itu sama dengan volume total dikurangi volume air dikurangi volume udara. Begitupun juga dengan berat si tanah nih, BT atau itu sama dengan berat total. Nah, nanti saya akan beli ini deh, drawing tablet. Total dikurangi berat air. Nah, void itu kan udara ya. Udara kita anggap nggak ada bebannya, ya. Jadi hanya berat tanah tuh pada umumnya apa sih? Berat total dikurang berat air. Nah, ya kan ini volume total, ini volume tanah, ini volume air, ini volume udara. Nah, itu. Sekarang ada di sini kita ada keterangan VV volume void. Void itu maksudnya apa sih? Jadi begini, tanah itu meskipun kelihatannya seperti homogen, aslinya tidak. Molekul-molekulnya itu punya jarak antar satu molekul dan molekul yang lain. Jadi ketika tadi saya jelaskan di sini ada 1 sentimeter kubik tanah, tanah itu nggak tidak berat.
berat tanah atau misalkan partikel tanah itu tidak menempati hanya sekian gitu loh. Tapi tanah itu menempati seperti ini. Molekul-molekul tanah ya, itu menempati bentuknya gerinjil-gerinjil tuh ya. Ya, mereka menempati ruang berdasarkan kerapatan dan kepadatannya sendiri. Otomatis di sini kan ada ruangan ya. Nah, ruangan yang antar molekul tanah ini yang kita sebut dengan void. Nah, ruangan void itu diisi oleh apa? Tadi saya bilang tanah itu ada tiga komponen ya. Di dalam tanah ada si tanah sendiri, ada udara dan air. Nah, ketika ada rongga antar volume antar molekul-molekul tanah, yang menempati rongga itu adalah udara dan air. Itu. Sampai sini sebelum saya lanjut, biar nggak bingung, ada pertanyaan dulu nggak? Biar takutnya ngejelimet. Kalau misalkan, ini, sorry. Nah, jadi kok kalau misalkan nggak ada pertanyaan, saya lanjut dulu. Tapi basically itu ya. Jadi ingat, tanah itu tidak hanya tanah doang, tapi ada tanah, ada air, ada udara. Nah, udara dan air di mana sih udara dan air menempati ruang pada 1 cm3 tanah atau pada 1 mm3 tanah itu di rongga-rongga antar molekul tanah. Nah, nah sekarang ya, jadi tadi saya dari gambar ini saya harap mungkin paham, nanti kalau nggak paham bisa di Discord ya. Atau nanti ketika sesi ini berakhir, nggak apa-apa kok. Kita bisa ulangi lagi kalau ada pertanyaan. Ya. Nah, jadi kalau dari sini kita bisa hitung dong. Volume total itu apa aja sih? VS, ini maksudnya volume soil ya. Jadi volume soil ditambah volume void. Volume voidnya itu apa aja? Volume VW, volume water plus volume air. Jadi volume total itu sama dengan volume tanah ditambah volume air ditambah volume udara. Nah, volume air dan volume udara itu bisa juga disebut sebagai volume void. Nah, berat ya, berat dari total itu sama dengan berat air ditambah berat tanah. Kenapa sih nggak ada berat udara? Karena udara itu kan gas ya. Jadi kita anggap tidak ada beratnya. Ya mungkin 0,0000 sekian gram per sentimeter persegi. Jadi itu kita anggap aja simplicity kita tidak ada gitu. Nah, sekarang di sini ada logo apa lagi sih? Di sini ada E. E itu apa sih sebenarnya? Nah, E itu angka pori tanah. Angka pori tanah itu sama dengan volume void dibagi dengan volume tanah. Jadi volume void, volume rongga tanah dibagi volume tanah ya. Itu. Ya, kenapa sih ini ada gitu? Karena ini mendenominasi menunjukkan seberapa besar eh, pori-pori tanah itu. Kalau misalkan pori tanahnya banyak ya, maka otomatis E-nya tambah besar. Kalau volume porinya kecil, maka E-nya tambah kecil. Nah, kemudian N. N itu di sini nggak ada ya, tapi N itu adalah, sorry, porositas ya. Porositas itu apa sih? Poros ya. Poros itu kalau dari bahasa Inggris kita kita konversi ke bahasa Indonesia, poros itu artinya rambatan, rambatan air atau eh, penyerapan. Poros itu menunjukkan kemampuan tanah menyerap air. Jadi ketika misalkan kayak spons ya, kemarin saya sudah bilang kalau misalkan tanah ekspansif itu kayak spons dia menyerap air. Basically, karena ada rongga-rongga si tanah ini, maka air kan di sini bisa lewat. Nah, N ini atau nilai porositas ini menunjukkan seberapa besar si rongga-rongga ini bisa dilewati oleh air, sorry. Air bisa melewati rongga-rongga ini maksudnya ya. Dan dia didenominasi dengan VV per VT. VV itu apa? Volume void. VT itu apa? Volume total. Jadi volume rongga tanah dibagi dengan volume total keseluruhan dikali 100%. Itu yang kita sebut sebagai porositas. Porositas itu menunjukkan seberapa sih si tanah itu bisa dilewati oleh air. Nah, selanjutnya ada apa? S. S ini apa sih? Ini adalah saturasi. Saturasi itu kalau kalian dulu zaman COVID pernah dengar saturasi oksigennya
95%. Maksudnya saturasi itu apa sih? Itu adalah kalau 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 kita di bahasa oksigen kan artinya paru-paru kita bisa menampung 95% oksigen ya. Nah, tapi kalau di tanah ya, itu kan kalau kita lihat dari rumusnya ini adalah volume water dibagi volume void ya. Itu artinya seberapa besar sih air itu yang ada di tanah, tapi bukan persentase ya. Eh, bukan persentase air ya, itu namanya berat air dibagi dengan volume. Tapi nah, seberapa besar sih air yang ada di tanah itu maksudnya saturasi. Misalkan saturasinya 95%, artinya tanah itu ya, air itu menempati 95% dari ruang tanah. Itu. Karena kan ini volume dibagi volume void ya. Volume air dibagi volume void ya. Jadi 95% rongganya itu dipenuhi oleh air. Misalkan ada tulisan saturasi gitu ya. Atau misalkan saturasinya 80%. Tandanya rongganya itu 80%-nya dipenuhi oleh air. Kayak kita misalkan saturasi oksigen 80%. Ah, itu udah kritis itu. Artinya eh, paru-paru kita hanya dipenuhi oksigen sebesar 80% gitu. Yang bawah ada W kecil. W kecil ini apa sih? Ini adalah kadar air tanah. Kadar air tanah itu ditunjukkan ya, sorry, biar nggak biar nggak ribet, nggak usah bahasanya ribet-ribet deh. Ditunjukkan oleh berat air dibagi dengan berat tanah dikali 100%. Ini menunjukkan berapa sih perbandingan antara massa air dengan massa tanah gitu loh. Misalkan massa airnya itu 30% ya. Artinya itu beratnya air itu 30% dari berat si tanah. Makanya kan kayak gini ya. Berat air dibagi berat tanah kali 100 ya. Nah, kemudian di sini ada lagi nih, gamma. Gamma itu apa sih gamma? Gamma itu berat volume. Nah, berat volume itu ya, itu sama dengan berat total ya dibagi dengan volume. Nah, ini sebenarnya hanya ilmu fisika saja ya. Jadi nanti kita juga akan ketemu berat jenis yang lain. Nah, berat volume itu kita pakai untuk apa sih? Nah, tadi kan saya sudah menunjukkan di paint ya. Kalau tadi saya mau ada pondasi nih. Saya mau cari di sini berat berat yang diterima di sini di mana sih? Otomatis kan ini berat pondasi ditambah dengan berat tanah dari sini ke sini kan? Nah, untuk mendapatkan berat tanah dari sini ke sini, itu adalah gamma atau tadi berat volume dikali dengan kedalaman. Nah, baru didapat beratnya sekian ton. Nah, itu sebenarnya tujuan kita mendapat berat volume itu adalah itu. Kita mau cari berat ya ketika kita menghitung itu seperti apa. Dan ini pun juga menunjukkan artinya ketika kita tes dari sampel, berat dia dalam satu satuan volume itu berapa sih? Misalkan dalam gram per sentimeter persegi atau gram per sentimeter kubik. Kalau misalkan beratnya 2 gram per sentimeter per kubik, artinya apabila tanah itu kita ambil dengan volume 1 cm kubik, beratnya 2 gram. Itu maksudnya. Dan berat itu termasuk berat air dan udara yang ada di dalam tanah pada saat itu. Nah, sekarang spesifik gravity. Spesifik gravity ini maksudnya apa sih ini? Nah, spesifik gravity adalah berat inert si tanah. Berat inert maksudnya apa? Jadi begini, ini adalah berat yang memperhatikan jenis-jenis tanah berdasarkan molekulnya. Jadi kalau misalkan saya ambil molekul tanah pasir nih ya, misalkan tanah pasir nih saya ambil nih ya, kemudian saya uji, nama ujinya tuh uji specific gravity ya, pakai alatnya pyknometer. Itu saya uji dengan aqueduct, kemudian saya bakar ya. Artinya gini, mungkin ini terlalu advance ya, tapi basically adalah seperti ini ya. Maksudnya GS ini hanya berat berat volume tanah pada kondisi tekanan udara standar yaitu 100 kPa itu.
kasarnya gitu. Jadi ini adalah berat standar. Kalau berat volume kan itu bisa berubah-ubah tergantung seberapa banyak tanahnya, seberapa banyak voidnya, seberapa banyak udaranya. Kalau berat ini nih tergantung dari jenis tanah. Jadi kalau misalkan jenis tanahnya itu berupa pasir, tandanya beratnya ketika dalam kondisi standar tekanan udara 100 kPa itu sama dengan ini 2,65 sampai 2,67. Kemudian kalau misalkan lanau sekian sampai sekian. Nah, seperti itu. Jadi itu sebenarnya berat standar. Kalau berat volume ini bukan berat yang standar karena tergantung dari volume seberapa besar void tanah, seberapa besar air yang ditemui oleh yang ada di dalam tanah dan seberapa banyak molekul tanah yang kita ambil per satuan volume ya. Nah, kalau GS ini itu berat standar. Nah, itu. Gamma W ini adalah berat jenis air. Berat jenis air kan standar ya, 1 gram per sentimeter kubik. Gamma S itu, yaitu tadi, berat si soilnya itu sendiri. Kalau ini kan berat volumenya ya. Kalau ini berat volume soilnya sendiri. Itu. Sebelum saya lanjutin, kalau ada pertanyaan, bisa ya, bisa via chat maupun via Discord. Oke. Dari Discord belum ada, dari chat juga belum ada, nggak apa-apa mungkin ini record bin record. Nanti nextnya kalau misalkan bingung, tanya aja ke Discord ya. Atau terus. Saya perbaiki. Busanya jatuh. Oke, sekarang saya akan jelaskan sedikit mengenai hubungan antara komposisi fasa tanah ya. Nah, ini baru masuknya hitungan-hitungan ya. Sebenarnya hubungan ini tuh hubungan secara aritmatik aja sih, berdasarkan yang tadi perumusan-perumusan yang sudah ini kemudian dihubung-hubungkan antara satu dengan lain karena namanya mereka menempati volume yang sama, kita kan bisa pakai persamaan aritmatika untuk mendapatkan parameter-parameter lain itu. Dan ini pun juga ada satuannya sendiri-sendiri kan. Kalau misalkan volumenya mungkin hanya sentimeter kubik, kalau misalkan beratnya hanya gram, kalau misalkan voidnya itu konstanta, kalau misalkan saturasi persen, nah itu. Sebenarnya ini hanya hubungan aritmatik biasa. Eh, jadi kalau misalkan kita dapat satu parameter tanah, kita bisa dapat parameter tanah yang lain. Ah, karena basic dari aritmatik dan serta kalau misalnya kita lihat nih kayak VW dan WW, VW dan itu kan menunjukkan volume, WW itu menunjukkan berat dan mereka kan menempati area yang sama. Jadi di area yang sama kita bisa melakukan persamaan aritmatika untuk mendapatkan eh, parameter-parameter tanah yang lain itu. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Di sini ada gamma. Gamma itu tadi kalau kita gunakan uji lab langsung cuma berat per volume. Dan berat itu kan otomatis ada berat si soil plus eh, berat air ya. Tidak ada berat udara ya. Udara kita tidak anggap. Nah, berat si soil itu kan sama dengan spesifik graviti tanah dikali dengan gamma air tuh dari sini ya. Jadi kalau kita nyari berat soil itu sama dengan ya GS dikali dengan VS kali gamma W ya. Nah, tuh berat air itu eh sorry. Nah, ya. GS kali gamma water, sorry ya. Tuh tadi GS kali gamma water kan kita dapat berat solid ya, berat soil ya, berat yang padat. Nah, kalau misalkan WW kadar air ya, itu ada sama dengan W kali dikali WS. Ini W ini kadar air, ini kan eh, berat air ya, dikali dengan berat soil, berat solid ya. Jadi dari sini ya kan, WW itu sama dengan W kali WS kan. Itu. Jadi hanya aritmatik saja sebenarnya itu ya. Nah, GS otomatis dia keluar, dia 1 plus W kali gamma W per 1 plus E. V itu sama dengan 1 plus E. Kenapa sih V sama dengan 1 plus E itu ya? Karena kita lihat ya. V itu kan volume total ya.
Dan E itu adalah volume void dibagi volume S. Jadi kalau misalkan kita bikin persamaan secara aritmatik ya, kita anggap suatu besaran volume itu sama dengan satu ya. Artinya satu ini kan sama dengan volume void ditambah volume solid kan. Oh iya, saya agak lupa ya. Tadi kan VS itu volume soil ya. Tapi sebenarnya yang lebih tepatnya tuh volume solid. Nah, kalau solid berarti soil. Pasti soil dia. Jadi kadang-kadang ada notasinya suka interchangeable gitu antara soil dan solid. Nah, saya anggap ini tuh satu, ini tuh VV, ini tuh VS. Otomatis kalau E itu kan sama dengan VV per VS kan. Nah, artinya ya VS itu sama dengan VV. Kalau kita ganti VS aja jadi seperti ini ya. VV sama dengan eh, E sama dengan VV per satu plus VV ya. Nah, kalau misalkan saya ganti persamaan aritmatiknya ya, 1 plus VV kali E sama dengan VV. Kemudian eh, kalau saya ganti ke sini, satu sama dengan VV min VV kali E. Satu sama dengan VV-nya keluar, satu min E kali VV. Maka eh VV sama dengan satu per satu min E. Itu. Nah, kasarnya sih gini ya. E itu kan void ya tadi ya. Satu itu kan saya anggap sebagai denominasi dari volume ya. Artinya kalau kita kembali ke sini, volume total itu adalah satu ditambah E. Nah, kenapa? Karena E itu E itu void. Nah, itu. Itu sih sebenarnya teori kasarnya aja. Ini sebenarnya ada hitungan aritmatikanya, cuma saya agak lupa dikit ya. Nanti bisa kita lanjutkan ke Discord. Nah, kembali ini WS. WS itu kan S itu tanah atau soil atau bisa saya sebut solid ya. WS itu kan sama dengan GS kali gamma W. Tadi dari sini ya. Nah, GS kali gamma W. Nah, itu. Eh, sorry, saya belum ke sini. Saya belum membahas yang ini, sorry ya. Sekarang gamma dre. Ini kan gamma. Gamma itu kan artinya berat volume ketika si tanah itu ada berat volume gabungan antara si solid dengan volume air kan, dengan berat air kan. Kalau misalkan saya cuma mau tahu berat volume dari si tanahnya aja, artinya apa yang harus saya lakukan? Artinya saya harus membagi si berat tanahnya doang tanpa berat air dibagi dengan volume total. Baru saya dapat eh, berat jenis tanah dalam, kalau di sini gamma dre ya namanya ya, berat volume kering tanah itu loh. Artinya berat volume si tanah tanpa ada air. Yang kedua lanjut, tadi WS itu sama dengan tahu ya GS kali gamma W ya. Itu. Sekarang WW. WW kan W kali WS. Tadi udah ada juga. Gam Gamma dre juga sama WS per V. Eh, ini kayaknya agak-agak kurang komplit sedikit tapi nanti saya tambah nggak apa-apa. Jadi basically ini hanya sekedar aritmetik aja sih. Ini kan gamma sama dengan WS plus WW per V ya kan itu. Nah, karena di sini gamma itu berat dari tanah plus berat air, maka ya udah kita tinggal konversi ini aja sesuai dengan kalau WW-nya kita ganti WGS kali gamma W ya. Kemudian juga WS-nya kita ganti dengan GS kali gamma W ya kan. Tinggal volumenya. Volumenya kan eh, 1 plus E atau kalau misalkan dari kita hitung porositas 1 min N. Itu habis itu kita hanya urusannya sama aritmatik aja. Nah, kalau tadi itu saya mau menghitung berat kering tanah, sekarang saya mau menghitung tanah dalam kondisi jenuh. Nah, tanah dalam kondisi jenuh maksudnya apa sih? Jadi begini, misalkan
muka air tanah tuh ada di sini ya, ada di permukaan atau kalau kita di dasar sungai deh, biar biar lebih gampang dipahami. Ini sungai nih ya, ini dasarnya nih. Nah, kalau di sini kan tanahnya artinya dalam kondisi tergenang kan, basah kan. Nah, kalau misalkan tadi saya katakan di awal di sini, oh sorry, saya hampir lupa ini sharingnya kayaknya hanya Opera doang ya. Oke deh, saya ganti share screen. Eh, nah, tadi mana itu dalam kondisi jenuh ya. Nah, sekarang harusnya sudah kelihatan ya. Saya ulang lagi. Jadi kan begini, misalkan di sini ada air nih. Jadi kalau misalkan di sini di dalam sungai nih, misalkan kita, oh kita tahu nih di sini sungai nih. Nah kita mau di sini kan tanahnya dalam kondisi tergenang kan di sini, ya kan? Nah ini dalam kondisi tergenang nih. Kalau misalkan tadi kita balik ke sini nih, ke gambar yang ini ya. Tadinya kan tanah kan ada tiga komponen ya. Ada void, ada sorry VA, volume udara, VB, volume air, VS, volume tanah atau volume solid. Nah, kalau di sini kan otomatis udaranya nggak ada kan karena dia terdorong oleh air kan. Maka sisanya tinggal apa? Tinggal volume air dan volume tanah. Nah, makanya di sini gambarnya ketika jenuh hanya dua doang. Nah, kalau misalkan tanah dalam kondisi tersaturasi itu beratnya gimana? Nah, kalau misalkan dalam kondisi jenuh air atau tanah tersaturasi, otomatis kan dia beratnya itu tidak ada berat udara ya, tetap ya. Hanya berat solid ditambah berat air dibagi dengan volume. Itu. Atau kalau misalkan ini kita konversi ke tadi ya, ke WS sama dengan GS kali gamma W plus E dikali gamma W per 1 plus E. Tuh. Kalau di sini kenapa ada perbedaan antara ini dengan rumus yang ini, kembali ini ke aritmatik ya. Nah, di sini satu min NN itu kan porosity. Kalau E itu kan voidnya. Nah, kalau misalkan voidnya E-nya itu di sini itu eh, diisi oleh air. Nah, itu. Kemudian oke, saya lanjut ya perhitungan tanah dalam kondisi jenuh ya. Ini kembali ini hanya persamaan aritmatik aja itu ya. Nah, WS ini kan sama dengan satu min N kali GS kali gamma W plus N plus kali gamma W ini dibagi satu. Ini hanya aritmatik saja kembali. Nah, perbedaan dari tanah jenuh dan tidak jenuh apa sih? Nah, nanti kita lihat ya. Nah, di sini kalau ada udara, maka rumus berat airnya itu sama dengan W kali GS kali gamma W. Kalau di sini N kali gamma W. Itu. Eh, ini karena agak ngejelimet konsepnya, saya sudahi saja untuk sesi satu ya. Ini kita masih ada waktu 10 menit untuk ada pertanyaan. Ini saya mempersilahkan bagi kawan-kawan yang mau bertanya ya. Sebelum saya lanjut ke hitungan yang agak ribet, nah mending bisa ditanya dulu konsepnya seperti apa. Itu. Kadang emang agak-agak susah sih ngejelasin begini karena kita kan harus membayangkan ya. Kadang tidak terbayang. Itu. Sambil kita nunggu pertanyaan ya. Saya izin sambil minum ya. Hehe.
Sampai kita sambil makan juga nggak apa-apa. Oh iya, sorry. Jadi kan saya buka di Paint tapi malah nggak kelihatan yang di gambar kalian ya. Kembali ya, tadi saya akan menunjukkan kenapa V itu sama dengan 1 plus E. Jadi sebenarnya ini hanya aritmatik aja kembali ya. V itu volume total, VT ya. Saya anggap V atau VT sama dengan volume void ditambah dengan volume solid. Nah, sekarang kalau saya mau ini hanya aritmatik ya kembali ya. Kalau ini saya bagi semua dengan VS nih. VV per VS itu sama dengan apa? Kita kembali ke rumus ini ya. Nah, itu sama dengan E. VS per VS 1. Nah, itu. Ini sebenarnya hanya aritmatik saja. eh, untuk mendapatkan hubungan antar komponen-komponen indeks properties dari nilai komponen indeks properties yang kita sudah tahu. Ya, kalau belum ada pertanyaan, eh, mungkin nanti di Discord ya. Tapi basically, saya tekankan lagi, eh, nah, bahwa ini tuh sebenarnya hanya hubungan aritmetik ya. Kemudian perbedaan antara dalam kondisi jenuh dan non jenuh itu adalah adanya udara atau tidak. Nah, jadi kalau misalkan kita ngeliat rumus ini N, contoh ya, saya ambil rumus N nih. Kalau misalkan N ini ke tanahnya kondisi biasa, misalkan yang gini ya, tanah kondisi biasa, tanah kondisi biasa kan ada air, ada udara, ada si tanah kan, atau solidnya kan. Air, udara, kemudian, kemudian solid. N itu sama dengan PV per VS. Sorry. VT, sorry, VT ya, VT. Nah, VV ini sama dengan kan V udara, V air ditambah V udara kan. Nah, kalau misalkan tanahnya dalam kondisi jenuh, di mana void-nya itu hanya air doang, maka N sama dengan VV per VT. Nah, VV-nya itu kan VW. Nah, jadi itu sebenarnya bedanya hanya di sini aja. Jadi kalau misalkan yang harusnya ada, kalau perumusan yang harusnya, misalkan ini VV itu sama dengan VW plus VA, kalau misalkan di dalam kondisi jenuh, VV itu sama dengan VW. Nah, nanti dari sini rumusnya ke bawahnya berubah-ubah semua. Sebenarnya hanya itu aja. Jadi saturasi kalau misalkan tanah dalam kondisi jenuh kan VV sama dengan VW, itu artinya 100%. Nah, gitu. Nah, itu sih sebenarnya.
Oke. Kalau tidak belum ada pertanyaan, kembali saya ingatkan bisa di Discord ya. Nanti kita baru masuk ke sesi yang kedua yang ngitung-ngitung. Kalau gitu, saya izin untuk mengakhiri sesi satu dan kita akan mulai sesi dua ya. Oke, kita stop recording.